Yo, what up guys, balik lagi di channel Sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gue akan berbagi informasi, prediksi, technical analysis tentang cryptocurrency, crypto aset. Dan pada video kali ini, gue akan membahas Bitcoin, Ethereum, Binance. Kenapa gue kayaknya semangat banget nih kali ini? Karena ya, untuk 3 koin ini banyak sekali kabar-kabar baik di akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir. Banyak sekali sentimen atau katalis positif terhadap cryptocurrency saat ini, dan ya berakibat terhadap market yang bullish and seems really bullish untuk beberapa waktu ke depan. Ya, yang pertama kita langsung masuk aja ke Bitcoin. Oke, kita buka ke chart seperti biasa. Kita lihat dulu chartnya. Ini dia Bitcoin guys. Oke, ini time frame 4 jam, dan di sini kalau kita lihat nih, di sini dengan time frame 4 jam dia tuh sempat membentuk pattern, yaitu descending broadening wedge nih, dimana bisa kita bilang dia udah confirm karena dia udah melakukan retest terhadap resistennya juga di sini. Ini resisten yang lumayan beberapa kali dia uji. Ini juga terjadi di sini, terjadi juga di sini. Ini juga beberapa kali ini yang warna kuning, garis kuning ini guys. Ini salah satu resisten yang penting untuk ditembus, dan hari ini kemarin dan hari ini dia melanjutkan trend naiknya. Kalau kita zoom lihat, nah ini untuk target price dari broadening wedge, biasanya kenaikannya itu setinggi dari fase pertama penurunannya dia di sini nih, penurunannya di sini di garis hijau ini, yang gua garis ini hijau ini target realistis dari si broadening wedge. Semoga dia bisa ke situ ya guys. Dan hati-hati apabila udah nyampe ke situ, dia mungkin juga terjadi koreksi. Seperti itu untuk si Bitcoin, kita simpel aja. Lalu apa sih yang membuat Bitcoin ini naik lagi gitu? Menurut gua ini salah satunya efek dari berita kemarin, dimana nah ini dia salah satu insider atau berita yang mempengaruhi Bitcoin juga. Bitcoin dan Ethereum naik setelah bisa mengumumkan kalau diperbolehkan pembayaran cryptocurrency. Jadi si Visa itu sekarang udah bisa menggunakan pembayaran cryptocurrency ya. Jadi udah menerima. Kemarin itu ada pengumuman resminya dari si Visa, dan si Visa ini menjalankannya lewat blockchain Ethereum ya guys. Jadi ini pasti berpengaruh juga terhadap Ethereum. Lalu kita lihat next ke Ethereum-nya ya guys. Mana dia Ethereum? Nah, ini dia Ethereum. Wow. Cakep sekali guys. Ini Ethereum juga membentuk sebuah chart pattern favorit kita. Karena ya dari beberapa video yang telah gua buat, banyak sekali dari koin-koin kripto yang membentuk sebuah pattern triangle dan menghasilkan juga kenaikan yang drastis dan menarik gitu untuk kita miliki. Apalagi ini salah satu koin dengan market cap 3 terbesar di dunia. Nah, ini dia Ethereum. Kalau kita lihat juga ini membentuk sebuah triangle, symmetrical triangle guys. Ini dia. Di sini terjadi fase pertama 1, 2, 3, 4. Semoga dia bisa berhasil breakout ya. Tapi kalau dilihat dari volumenya, sepertinya belum ada volume untuk yang meyakinkan untuk dia bisa breakout. Jadi kita tunggu dulu untuk beberapa waktu ke depan. Tapi kalau yang berani buat ngambil sekarang, hati-hati aja, kita pasang stop loss karena di sini ini salah satu konsolidasi yang lumayan penting, di mana dia terjadi banyak sekali naik dan turun di sini, pantulan-pantulan di sini. Jadi ini bisa kita kategorikan dia sebagai supportnya ya guys. Ya, apabila dia nggak kuat naik, setidaknya dia mungkin bisa turun ke sini dulu untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi apabila dia bisa naik dari sini, ini sangat memungkinkan dia setidaknya bisa naik dulu ke resisten selanjutnya, yaitu di sini. Ini salah satu resisten selanjutnya. Dan apabila dia bisa naik lagi, dia bisa naik ke sini. Dan target kenaikannya, apabila dia bisa breakout dari triangle seperti biasa, dia
bakal kenceng. Nah, kencengnya seperti apa? Ini kita proyeksikan kenaikan dari sebuah symmetrical triangle biasanya naik setinggi ini nih. Ntar kita ini udah lurus ya. Ini fase pertamanya di sini. Kita copy. By the way, ini gue menggunakan time frame 4 jam. Kita copy. Apabila dia bisa breakout dari sini, setidaknya dia bisa naik ke harga target realistisnya di area sini, guys. Sekitar area sinilah target kenaikannya ya. Nah, apabila kita lihat di sini juga, apabila kita kategorikan secara supply and demand, di sini tuh salah satu konsolidasi. Di sini terjadinya distribusi yang menentukan. Apabila dia bisa breakout dari sini, ini area ini gue katakan sebagai area distribusi atau area penjualan atau supply. Jadi apabila dia bisa breakout dari garis ini yang harga 2047 dolar, dia bisa melanjutkan ke target selanjutnya di 2500 dolar. Ini sangat menarik, apalagi dilihat dari katalisnya sangat positif. Jadi kemungkinan besar untuk kesini itu sangat memungkinkan. Dan untuk supportnya, gue sudah bilang tadi, kira-kira dia bisa turun ke harga 1700 apabila dia tidak berhasil naik dari resisten symmetrical triangle-nya. Ini sangat menarik Ethereum. Tapi mungkin ya karena dia market kapitalisasinya sangat besar, jadi gerakannya akan sangat lamban. Sama halnya dengan saham juga kayak gitu. Apabila dia Q45, biasanya gerakannya sangat lamban. Tapi kalau untuk invest, ini sangat baik sekali, guys. Jadi ya sangat menarik buat yang suka koin-koin yang santai tapi pasti gitu ya. Makin menarik ya, apalagi sekarang Visa udah memperbolehkan, sudah mengumumkan kalau dia menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Dan apalagi kalau bisa di Apple Wallet ya, kayaknya lebih menarik juga ya. Kalau Apple Wallet ini udah bisa nyimpan cryptocurrency, mungkin enggak ya, siapa tahu. Next, lanjut kita ke BNB, guys, karena BNB juga ada katalis positif atau sentimen positif, di mana BNB itu baru saja, kalau kita lihat di sini, nah baru saja BNB itu beberapa jam yang lalu, 4 jam yang lalu, dia akhirnya memperkenalkan toko kripto atau TKO, yaitu salah satu token koin dari toko kripto, yaitu exchange yang ada di Indonesia, dan nanti akan di launch di Binance juga nih. Dan ini membuat pergerakan pasar pada Binance kali ini sangat bergairah sekali, guys. Kita lihat mana Binance. Kita lihat Binance. Kita lihat Binance. Ini gambar garis-garis dari video gue. Sebenarnya gue udah bikin video tadi malam tentang prediksi si 3 koin ini. Dan sekarang kejadian, hanya saja nggak gue edit dan nggak gue upload karena tadi malam tuh udah capek banget, gue ketiduran, dan apabila di-upload sekarang kayaknya udah telat banget. Dan kita lihat, ini seperti yang udah gue bilang, BNB itu membentuk chart symmetrical triangle juga yang cakep nih. Dan kita lihat, apakah ini bisa dibilang breakout? Menurut gue ini breakout, dan lihat volumenya, guys. Ini nggak main-main, ini volume, ini duit loh. Yang dia bisa membuat ini naik seperti ini pasti dengan duit gede gitu. Jadi ini gua bisa pastikan ini sebuah breakout symmetrical triangle. Tapi tetap meskipun dia breakout, bisa saja dia melakukan retest breakoutnya. Sekarang harga di harga 4.290-an. Supportnya terdekatnya yaitu di harga 4 jutaan. Terus apabila dia bisa melanjutkan untuk kenaikan symmetrical triangle, ini kan gambar gua sebelumnya nih. Ini gambar garis, ini gambar gua sebelumnya nih. Target gua bisa ke 6.700-an. Nih. Sesuai tingginya dari tinggian simetrikalnya. Jadi ya buat orang yang
buat yang orang berniat investasi juga boleh masuk ke Binance. Dibanding koin-koin yang kita nggak tahu gitu kan, Binance kan lebih jelas gitu. Dia koin dari salah satu exchange di mana exchange-nya exchange terbesar di dunia, dan juga dia punya blockchain yaitu BSC, Binance Smart Chain, di mana dia akhir-akhir ini semakin banyak project-project yang digunakan di Binance Smart Chain. Jadi ya banyak sekali katalis positif buat si Binance. Selamat buat yang udah hold Binance, dan kita lihat prediksi ke depan seperti masih sama dengan prediksi di video gua sebelumnya. Dan selamat juga buat teman-teman yang udah ngambil di harga sini. Kemarin juga di video gua sebelumnya banyak kan yang nanya, boleh ambil sekarang nggak, boleh ambil sekarang nggak? Gua jawab boleh. Nih, ini gua lihat buktinya. Ini dia buktinya. Pada saat itu ada yang menanyakan 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu nih, dari Angel Joy, dia menanyakan beli sekarang aman nggak ya, di video gua yang itu yang ngebahas BNB ya. Gua jawab di situ boleh tuh di 3,8 ya, better di 37 kata gua ya. Ya lebih baik sih, lebih rendah dikit lah ya. Lumayan oke, tunggu turunnya, makasih. Dan apabila dia ngambil saat itu di harga 37 dan sekarang ini udah di harga 428, udah berapa persen naiknya nih? Jadi apabila kalian yang masuk di BNB berdasarkan video gua, selamat ya, nggak ada yang nyangkut ya, nggak ada yang nyangkut kan? Ya harga 37-an di sinilah ya. Ini juga salah satu termasuk support kuatnya juga nih guys. Lihat kalau dilihat dari sini, resisten, support yang beberapa kali ini retest naik, akhirnya tembus menjadi sideways. Di sini juga terjadi lagi sebuah support. Dan di sini apabila naik, kita lihat berapa sih keuntungan yang udah didapat gitu. Apabila kalian ngambil gitu pada saat gua bikin video saat itu ya. Sekarang kita lihat kenaikannya berapa persen. 14% ya, lumayan lah ya, dalam beberapa hari doang 14% dibandingkan kita masuk ke saham. Karena hari ini saham juga lagi anjlok, lagi drop, karena gue juga salah satu investor di saham juga ya, trading dan invest juga di saham. Tapi meskipun ya di channel gue nggak ngebahas saham, tapi gue selalu ngikutin pasar saham juga pasar kripto, karena gue juga diinvest di dua aset tersebut ya. Nah apabila di sini tuh menarik sekali ya. Apabila dia terjadi retest, ambil aja lah. Apabila dia misalkan koreksi nih malam ini, selama dia tidak di bawah ini ya guys, garis merah ini harga 4 juta, nggak di bawah harga 4 juta, kalian masih oke masuk sih. Karena targetnya pasti panjang guys, masih ada spare panjang lah. Dan mungkin BNB segitu dulu ya, karena ya analisanya masih sama dengan video sebelumnya. Dan akhirnya kejadian, sekarang selamat sekali lagi. Dan sedikit gua akan membahas juga Holo ya. Holo selamat, naiknya udah tinggi banget. Salah satu koin yang gue rekomendasikan juga saat itu ya. Udah dibahas di dua video loh malah. Nah ini dia, setelah dia berhasil breakout dari triangle-nya, gue gariskan di gambar sini kan, kuning ini sebagai target. Dan dia tembus lagi sekarang sampai. Tapi dia juga ini ada kemungkinan juga retest lagi nih ke target gua di sini. Ada kemungkinan juga turun lagi ke sini. Ya. Jadi selamat sekali lagi buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Ada yang bertanya, kok abang bisa sih ngeprediksi kayak gini gitu? Abang bisa? Ya semuanya belajar ya, technical analysis. Dari siapa sih belajar? Banyak sih sebenarnya ya. Sebenarnya gua berpengalaman technical analysis dulu lewat saham dulu sebelumnya. Dan sekarang lewat kripto juga, karena ya secara analisis sama-sama aja. Karena kita tuh membaca pergerakan statistik ya guys, membaca psikologis manusia, greed and fear, dan kita juga harus memanage keserakahan kita sampai mana dan juga ketakutan kita sampai mana. Dan mungkin segitu dulu video dari gua. Semoga semakin cuan, semoga semakin sehat, semakin banyak uang. Salam cuan to the moon pokoknya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe sekali lagi. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Peace.